Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hirzia dan Ibu Erika selaku guru penguji ujian praktek biologi. Nama saya Nimas Maharani Putri Wulantari dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor ujian 05027 Di sini saya akan mempraktekkan LK Bio 02 mengenai osmosis pada kentang. Setiap makhluk hidup disusun oleh miliaran sel. Sebagian besar sel makhluk hidup mengandung air yang disimpan di dalam sitoplasma. Sel ini dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan membran sel. Membran sel merupakan double membran yang tersusun atas fosfat dan lipid, sehingga disebut dengan bilayer fosfolipid. Selain berperan sebagai pembungkus suatu sel, membran sel juga berperan untuk mengatur secara selektif keluar masuknya air dari dalam sel ke lingkungan maupun dari lingkungan ke dalam sel. Sel akan membutuhkan sesuatu dari lingkungannya dan sel juga akan mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan ke lingkungannya, sehingga terjadi transport melalui membran sel. Pada dasarnya, transport melalui membran sel dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Transport aktif dapat terjadi dengan memerlukan energi hasil metabolisme seperti ATP, sedangkan transport pasif tidak memerlukan energi hasil metabolisme. Nah, proses osmosis ini merupakan contoh dari transport pasif. Osmosis adalah proses perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Hipotonis sendiri adalah larutan yang pelarutnya lebih tinggi dibandingkan zat terlarutnya, sedangkan hipertonis merupakan larutan yang pelarutnya lebih rendah dibandingkan zat terlarutnya. Nah, membran semipermeabel ini hanya bisa ditembus oleh air dan zat-zat tertentu seperti zat-zat kecil yang tidak bermuatan. Osmosis dapat terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati proses osmosis pada sel tumbuhan, yaitu pada kentang. Nah, dari 3 gelas ini, nantinya akan ada 2 larutan garam dan 1 air biasa. Nanti, kentang yang sudah dipotong ini akan dimasukkan ke larutan garam dan air biasa. Yang pertama adalah kita larutan garam dulu ke 2 buah gelas. Bedanya adalah yang satu merupakan larutan garam dengan 1 sendok makan, yang satunya lagi yaitu dengan 2 sendok makan. Saya akan mengamati perubahan tekstur dan ukuran pada kentang ketika dimasukkan ke dalam 3 gelas ini, yaitu yang berisi air biasa, larutan garam 1 sendok makan, dan larutan garam 2 sendok makan. Jadi pada awalnya, kentang bertekstur seperti ini. Dengan panjang 5 cm. Jadi, kentang yang sudah dipotong menjadi 5 cm ini akan dimasukkan ke satu-satu gelas tersebut. Lalu, kita amati perubahannya setelah 30 menit direndam. Nah, setelah 30 menit, kita keluarkan kentangnya, lalu kita amati perubahannya. Yang pertama, saya akan mengambil kentang dari air biasa. Dikeringkan terlebih dahulu. Kita lihat teksturnya. Menjadi lebih keras ya dari tekstur awal kentang. Lalu ukurannya menjadi, selanjutnya saya akan mengeluarkan kentang dari larutan garam 1 sendok makan. Keringkan dulu. Kita perhatikan teksturnya. Jadi lebih lentur.
dan ukurannya dari 5 cm berkurang menjadi 4,8. Lalu selanjutnya saya akan mengeluarkan kentang dari larutan garam 2 sendok makan. Sama seperti larutan garam yang satu tadi, yaitu teksturnya menjadi lebih lentur. Kita ukur. Dan ukurannya juga menjadi menyusut dari 5 cm menjadi 4,7. Penyusutannya lebih besar daripada larutan garam 1 sendok makan. Setelah diamati, kentang yang direndam di dalam air biasa ternyata bertambah panjang dan bertambah keras. Ini dikarenakan air atau lingkungannya bersifat hipotonis atau lebih encer dibanding cairan yang ada di dalam sel kentang, sehingga air dari luar sel masuk ke dalam. Jadi, pada keadaan hipotonis ini, sel kentang atau sel tumbuhan akan mengalami yang namanya turgid, di mana sel akan membesar pada batas normal. Lalu, kentang yang direndam di dalam larutan garam, baik itu yang 1 sendok makan maupun yang 2 sendok makan, mengalami penyusutan, yaitu panjangnya berkurang dan teksturnya menjadi lunak atau lembek. Hal ini dikarenakan larutan garam sebagai lingkungan bersifat hipertonis atau lebih pekat daripada cairan yang ada di dalam sel kentang, sehingga cairan yang ada di dalam sel kentang akan keluar menuju lingkungannya dan menyebabkan sel menjadi mengerut atau yang disebut dengan plasmolisis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semipermeabel dari larutan yang bersifat hipotonis atau larutan yang lebih encer ke larutan yang hipertonis atau larutan yang lebih pekat. Jadi, proses osmosis pada kentang yang sudah saya lakukan terdapat 2 kejadian. Yang pertama ada plasmolisis dan yang kedua ada turgid. Plasmolisis atau mengerutnya sel terjadi apabila sel tumbuhan ada di dalam larutan yang hipertonis. Sedangkan turgid terjadi apabila sel tumbuhan ada di dalam larutan yang hipotonis. Sekian dari video praktek percobaan osmosis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.